Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Wejapar dari kelas Kimia B, jurusan Kimia, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang material terkuat dan terringan di dunia. Pada jurnal yang pertama yaitu karakterisasi konduktivitas termal dan kekerasan komposit aluminium matrik penguat hibrid SiCw atau Al2O3. Material teknik yang memiliki sifat-sifat seperti ringan, kuat, keras, murah, dan mudah diproduksi, sangat memungkinkan sebagai material alternatif untuk menggantikan fungsi material logam berat seperti besi atau baja. Salah satu bahan yang memenuhi sebagian sifat-sifat tersebut adalah material berbahan matrik aluminium, karena aluminium merupakan logam yang ringan, murah, dan mudah diproduksi. Tujuan dari jurnal ini untuk mendapatkan karakteristik komposit baru aluminium matrik komposit atau AMC dari bahan matrik berkuat dengan gabungan hibrid silikon karbon whisker dan alumina partikel. Metodenya pembuatan komposit dengan cara metalurgi serbuk, yaitu 3 variasi bahan dimasukkan dalam cetakan kemudian diberi gaya tekan 2,5 ton dengan waktu penambahan 15 menit. Variasi komposisi bahan adalah Al, SiCw atau Al2O3 pada komposisi 1, komposisi 2, dan komposisi 3. Yang pertama, penentuan porositas, yang kedua konduktivitas termal, yang ketiga penentuan kekerasan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari penelitian konduktivitas termal yang dilakukan, didapat hasil tertinggi adalah 455,111 K pada temperatur 600 derajat Celcius dengan waktu 6 jam dan terendah didapat 34,874 K pada perlakuan sintering 500 derajat Celcius dengan holding time 1 jam. Begitu juga kekerasan tertinggi terjadi pada 141,46 HPN yang terendah pada penelitian didapat 128,750 HPN. Jadi komposisi mempengaruhi konduktivitas termal dan kekerasan komposit. Yang pertama, pengaruh penguat SiCw tambah Al2O3 pada aluminium terhadap porositas. Porositas terjadi akibat terjebaknya lubrikan gas dan terjadinya proses perlakuan partikel yang tidak terjadi secara sempurna. Yang kedua, pengujian konduktivitas termal. Pengujian konduktivitas termal dengan pemberian sumber kalor 100 watt yang menjadi pusat penelitian, yaitu dari T4 ke T5, yaitu letak dari benda uji berapa tinggi pengantar panas daripada komposit. Yang ketiga, pengaruh penguat SiCw dan Al2O3 terhadap kekerasan, bahwa setiap peningkatan komposisi gabungan penguat SiCw dan Al2O3 dengan komposisi matriks aluminium menyebabkan peningkatan dalam kekerasan. Kesimpulannya, perlakuan komposisi persentase berat persen watt, temperatur dan waktu tahan memberikan pengaruh terhadap kekerasan dari Al, Sic tambah Al2O3, yaitu semakin bertambahnya Al2O3 maka tahan dan temperatur semakin meningkat sifat kekerasan. Pada jurnal yang kedua yaitu perilaku korosi titanium dalam larutan modifikasi saliva buatan untuk aplikasi ortodontik. Keunggulan titanium dibandingkan logam lain antara lain kekuatan tinggi, ringan, hanya 60% dari berat stainless steel. Titanium kuat, dapat meleraskan gigi dengan cepat. Titanium juga memiliki kemampuan untuk menahan beban mekanis saat menguji dengan baik. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk korosi titanium dalam larutan modifikasi saliva buatan untuk aplikasi ortodontik. Metodenya, pengujian ini membandingkan laju korosi dengan kekerasan dari 7 sampel spesimen. Yang pertama, metode immersion test, yang kedua menghitung laju korosi, yang ketiga menghitung kekerasan. Hasil dan pembahasannya, yang pertama, laju korosi. Dari hasil pengujian, laju korosi titanium paduan lebih rendah dibanding titanium murni.
Ini artinya titanium paduan memiliki umur korosi yang lebih lama. Yang kedua, kekerasan. Semakin bertambahnya waktu pengujian, nilai kekerasan semakin turun. Nilai kekerasan turun seiring bertambahnya laju korosi. Yang ketiga, pemeriksaan struktur mikro. Pengujian 1 jam, 10 jam, dan 100 jam hingga 1000 jam sebelum ditemukan korosi pada material uji. Pemeriksaan ini dilakukan dengan SEM sehingga perbesaran 100 kali. Kesimpulannya, nilai kekerasan berbanding terbalik dibanding penambahan waktu pengujian. Setelah pengujian korosi, kekerasan masing-masing spesimen mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Ti6 ELI memiliki kekerasan paling tinggi, CPTI memiliki kekerasan paling rendah, dan hasil pengujian 1 jam, 10 jam, 100 jam, hingga 1000 jam belum tentu ditemukan korosi pada material uji. Untuk jurnal yang ketiga yaitu studi komputasi interaksi molekul N2 pada grafin menggunakan metode density fungsional teori. Grafin merupakan salah satu jenis material baru yang terdiri atas atom-atom karbon dan bentuk konfigurasi kisi datar dengan jarak antar atom-atom karbon sebesar 0,146 nanometer. Tujuannya untuk interaksi antar molekul tersebut terjadi ketika penyimpanan hidrogen dengan grafin mengabsorpsi gas hidrogen di alam. Namun tidak hanya gas hidrogen saja yang diabsorpsi. Metodenya menggunakan metode density fungsional teori. Yang pertama, pemodelan struktur grafin. Yang kedua, pemodelan struktur grafin dengan penambahan molekul N2 pada posisi top, bridge, dan halo. Yang ketiga, optimasi struktur grafin. Hasil dan pembahasannya, yang pertama hasil optimasi. Hasil dari berkas optimasi sudah konvergen atau sitasim sehingga dapat dikatakan hasil yang diperoleh benar dan tidak memiliki error pada proses optimasi struktur. Yang kedua, penentuan jarak terbaik grafin dengan molekul N2. Yang kedua yaitu penentuan jarak terbaik grafin dengan molekul N2. Pada penentuan jarak terbaik ini bertujuan untuk mengetahui jarak terbaik molekul N2 pada grafin pada posisi top, bright, maupun halo. Jarak terbaik tersebut digunakan sebagai parameter pada proses pengujian potensial energi surface. Kesimpulannya, interaksi terbaik grafin pada molekul N2 terjadi pada posisi top dengan jarak 3,5 Armstrong dengan nilai energi sebesar min 9.447 kali 10 pangkat min 13 Joule dengan panjang gelombang sebesar 35,1 nanometer. Selanjutnya jurnal yang keempat yaitu pengelupasan lapisan grafik secara elektrokimia dalam suasana asam. Grafin merupakan bentuk dua dimensi dari karbon yang memiliki sifat elektronik yang unggul. Grafin merupakan material tertipis di dunia yang membentuk satu lapisan atom karbon yang memiliki struktur heksagonal. Selain memiliki konduktivitas elektrik dan termal yang tinggi, grafin juga merupakan material terkuat di dunia. Tujuannya mengetahui penggunaan sumber karbon dari pensil merupakan alternatif yang paling diminati untuk kajian penelitian dasar karena tingkat kekerasan dari pensil dapat berpengaruh terhadap pensil grafin yang terbentuk. Metodenya dalam penelitian ini lakukan preparasi grafin menggunakan metode pengelupasan elektrokimia dalam elektrolit asam fosfat. Hasil dan pembahasannya dalam penelitian ini pengelupasan elektrokimia lembaran grafik dilakukan dalam tabung U dengan larutan elektrolit 1 mol H3PO4 dengan sumber grafit berasal dari pensil 6B dengan pengaturan bias potensial bias sebesar 14 volt dengan arus sebesar 0,8 Armstrong. Hasil pengelupasan berbentuk serbuk hitam halus. Di bawah pengamatan SEM, serbuk ini terlihat seperti lembaran. Hasil pengujian FTIR menunjukkan adanya vibrasi pada daerah 1564 cm pangkat min 1 merupakan vibrasi karakterisasi dari gugus karbon dari grafin. Kesimpulannya, sintesis grafin menggunakan metode pengelupasan elektrokimia telah berhasil dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan puncak khas pada bilangan gelombang 1564 cm pangkat min 1 pada spektra IR dengan serta struktur pipi dan transparan yang ditunjukkan pada SEM. Jurnal yang kelima yaitu sintesis aerogel silika dari lumpur lapindo dengan penambahan trimetil klorosilan.
Aerogel silika merupakan material padat yang berpori yang berstruktur nano, dihasilkan dari penghilangan cairan dari gel silika tanpa adanya penyusutan. Aerogel silika terdiri dari ringan ikatan silang antar partikel silika. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana cara sintesis aerogel silika dari lumpur lapindo. Metodenya, yang pertama prosedur preparasi, yang kedua prosedur ekstraksi silika, yang ketiga pembuatan gel silika, yang keempat pembuatan aerogel silika, yang kelima karakterisasi aerogel silika. Hasil dan pembahasannya, yang pertama pembuatan gel silika dan aerogel silika. Setelah lumpur lapindo direaksikan dengan NaOH, maka diperoleh larutan natrium silikat. Natrium silikat selanjutnya direaksikan dengan HCl sehingga berbentuk endapan asam silikat. Yang kedua, karakterisasi aerogel. Aerogel yang diperoleh berwarna putih memiliki morfologi berupa bongkahan. Untuk aerogel dengan penambahan TMCS 2 mil, bongkahan yang dihasilkan lebih keras daripada aerogel dengan penambahan TMCS 4 dan 8 mil. Kesimpulannya, aerogel silikat dari lumpur lapindo dapat disintesis dengan metode pengeringan pada tekanan ruang. Analisa gugus fungsi menggunakan spektrofotometer IR menunjukkan bahwa permukaan aerogel silika berhasil dimodifikasi, yaitu tunjukkan adanya puncak pada bilangan gelombang 848,62 banding 1379,1 dan 2964,46 cm pangkat -1. Demikian presentasi material terkuat dan terlingan di dunia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.